Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sesi yang berikutnya, ya, saya akan buka pertanyaan dulu aja Bapak Ibu, ya. Ini sudah lumayan banyak, hampir 200 berapa nih? 246 orang. Tolong Anda acungkan tangan, nanti mungkin bisa dibantu Bu Visan. Ya, mungkin yang Anda sekarang mengalami gejala atau mungkin Anda ada yang positif, ingin menanyakan, ingin konsultasi, ya, saya akan bantu tanya jawab karena nanti saya yakin yang banyak ini sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Apa saja yang harus diberikan seperti itu, ya. Saya akan buka di awal untuk 5 orang dulu, Bu. Silahkan Bu Visan bisa dibantu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sekarang sesi tanya jawab. Yang ingin menanyakan bisa dipersilakan. Ini mic-nya otomatis terbuka ya, Bu ya? Enggak sih Pak, harus di ini. Mungkin lewat chat Bapak Ibu, silahkan lewat chat yang ingin bertanya bisa chat biar dibantu dibuka mic-nya. Baik, di sini udah ada 4. Mungkin untuk pertama saya persilakan kepada Bapak Heri Firmansyah ya Pak. 5 dulu ya Bu ya, 5 dulu ya. Ya, baik Pak. Oke, silakan. Ya, silakan kepada Bapak Heri. Baik, selamat malam dokter. Ya, malam Pak. Saya ingin tanya, saya yang pertama sekarang ini kan ada Sinovac yang vaksin keduanya itu 28 hari. Apakah itu tidak masalah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bulan Maret kan sudah divaksin 2 kali. Yang tadi dokter sampaikan adalah 6 bulan, berarti saya harus vaksin lagi atau seperti apa nih dok? Begitu dok pertanyaannya, terima kasih. Gimana Pak? Mungkin bisa lebih jelas. Baik, saya ulangi dok. Yang pertama, sekarang ini vaksin Sinovac ada jaraknya ada 14 dan 28. Oh ya. Nah, untuk yang 28 hari itu apakah bermasalah atau tidak dok? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah vaksin dari bulan Maret 2 kali. Karena saya salah satu pariwisata gitu ya dok ya. Jadi percontohan pariwisata dari bulan Maret saya sudah vaksin 2 kali. Nah sampai saat ini kan berarti hampir mendekati 6 bulan. Apakah saya harus vaksin lagi atau gimana dok? Terima kasih dok. Oke, saya jawab ya Pak Heri ya. Jadi yang aturan mengenai masalah hari itu tentunya sudah distandarisasi ya Pak ya dengan Sinovac yang sekarang gitu. Ya, jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau masalah harinya. Yang jelas Bapak sudah sesuai ya dengan apa yang sampai dengan standar yang di sana Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu divaksin lagi? Jadi gini, sebenarnya saat ini Bapak sudah punya kekebalan tubuh yang bagus dengan vaksin gitu loh. Yang perlu dilakukan sih sebenarnya ya kita cukup pola hidup sehat aja, tetap jaga protokol kesehatan, itu otomatis sebenarnya kita udah punya antibodinya. Yang tidak diperbolehkan kalau kita misalkan imunnya turun, terlalu capek, babak begadang, aktivitas berlebihan, lepas masker. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena sebenarnya gini, ini virus, Pak. Virus ini nggak ada obatnya, mau dicari yang macam-macam kayak apa, itu obatnya itu cuman menaikkan antibodi gitu loh. Ya kan? Kita mau cari macam-macam ini konyol lah. Nanti saya bilang terakhir ya, di sesi yang kedua nanti saya akan bicara mengenai sebaiknya penanganannya seperti apa gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah cukup dengan menaikkan imunitas tubuh. Udah itu aja Pak. Bapak biasa aja konsumsi buah-buahan, ya makanan sehat, seimbang, olahraga dan lain sebagainya gitu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Apalagi sekarang kan efek media ini mengerikan sekali gitu. Orang justru malah bisa imunnya turun lah gara-gara efek media. Dan yang paling parah itu sekarang adalah orang cuma copas. Nanti saya akan bicara sedikit ya, orang cuma copas, nggak tahu sumbernya dari mana, cuma copy paste, terjadi kehebohan massa gitu. Dan satu lagi yang mungkin saya kritisi adalah sebaiknya orang yang bukan di bidangnya, kalau bukan bidang medis ya jangan bicara mengenai masalah medis. Udah itu aja. Di Indonesia ini terlalu banyak kepentingan, mohon maaf saya bicara. Ya.
nggak lucu lah kalau saya bilang. Bahkan ini mumpung Bapak tanya, saya jadi ingat ya. Saya sarankan untuk teman-teman yang mendengarkan malam hari ini. Kemarin kami baru saja selesai seminar dari IDI ya, yang mengatakan bahwa kami tidak menyarankan ivermectin untuk penggunaan COVID karena itu obat cacing dan sifatnya merusak RNA. Ya, RNA itu tahu ya Pak, RNA itu sederhananya adalah salah satu bagian dari DNA tubuh manusia. Ya, kalau digunakan secara terus-menerus ini akan terjadi mutasi, Bapak Ibu. Ya memang dia akan merusak virusnya, tapi juga akan merusak DNA dari sel-sel normal kita juga. Ya, jadi kami sarankan dari IDI sudah menyarankan bahwa tidak ada penggunaan ivermectin untuk jangka waktu yang lama. Ya, tidak disarankan gitu. Ya, karena efek sampingnya jauh lebih berbahaya. Jadi teman-teman hati-hati dalam menyaring informasi yang ada sekarang ini. Ya, banyak yang istilahnya ada info sedikit ini diikutin, info ini sedikit diikutin. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, oke, itu saja jawaban saya yang pertama. Yang kedua silahkan Bu. Baik, kita persilakan untuk Bapak Kris. Ya, Pak Kris bisa langsung diajukan untuk pertanyaannya. Ya oke, saya mau bertanya bisa? Ya, silahkan Pak. Jadi saya jadi saya dari awal aja Dok ya. Boleh. Saya tanggal 6 itu pertama kali saya Ya, pertama kali apa Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Bapak maaf, ini suaranya putus-putus ya di sini ya. Iya, saya juga putus-putus ini Bu. mungkin sinyal kurang bagus ya. Ya, kayaknya Pak Kris. Ya, mungkin lebih jelas. Halo. Halo, ya. Ya, lebih jelas ya? Ini Pak Kris ya? Ya. Oke, silahkan Pak Kris. Ya, jadi saya datanya dulu ya, Dok. Datanya Boleh. itu jadi saya tanggal 6 bulan 7 itu hari Selasa saya pertama kali radang tenggorokan. Halo. Ceritanya. Dan pertama saya nggak curiga, tapi banyak mengandung merica gitu. Jadi memang dari dulu kalau lagi kurang fit kan makan yang mengandung merica biasanya cepat kena radang gitu. Nah, tapi kan kemudian hari itu tanggal 6 hari Selasa ya nggak salah. Mulai malam nggak enak, mulai pas besoknya mulai demam. Jadi ya mungkin karena saya minta cepat ya kan saya kerja di pabrik Dok. Jadi saya minta orang saya kecepatan beli antibiotik gitu ceritanya awalnya. Terus sama beli yang itu loh Dok. Ya maaf ini bukan maksud menyebutkan produk tertentu, tapi ada kan permen yang untuk yang radang tenggorokan itu loh Dok. Ya, disebut aja nggak apa-apa Pak. Ya. Oh ya itu Meiji. Oke. Ya. Ya, FP Troches ya? Bukan maksud. Ya, Troches, betul. Ya. Kemudian itu tanggal 7 ya. Kemudian kan 2-3 hari ini demam. Tapi kemudian hari Jumat itu tanggal berapa itu? 9 kalau nggak salah ya. 9 itu saya udah mendingan nih gitu. Jadi saya pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Saya biasa aja waktu hari Jumat. Tapi kok malamnya agak aneh, agak nggak enak gitu ya. Terus kan saya baru hari Sabtunya tanggal 10 baru ingat, oh iya, kan biasanya kalau demam nggak selesai kan paracetamolnya saya lupa. Gitu. Jadi saya konsumsi paracetamol. Kemudian Pak? Biogesik paracetamol saat itu. Gitu kok demam, saya mikir selesai. Udah demamnya terus. Nah, jadi saya curiga kan. Jadi saya tidur pakai masker, walaupun masih sekamar sama istri anak gitu Dok. Nah, terus tanggal 11 hari Minggu ya, saya inisiatif, wah ini aneh nih. Saya bilang, udah saya PCR swab deh. Saya bukan antigen lagi, saya langsung PCR swab. Kan karena banyak yang ngomong, maaf ya Dok, saya dengar antigen negatif. Tahu-tahu pas PCR positif. Artinya PCR lebih komprehensif kan. Nah itu tanggal 11 saya cepat cari rumah sakit yang kan karena waktu itu hari Minggu agak sulit Dok. Tapi akhirnya ketemu juga. Saya tanggal 11 PCR swab, tanggal 13 baru keluar hasil. Saya dinyatakan positif CT value 18.
Jadi Mm-mm. ya kalau angkanya menurut angka kan cukup parah ya gitu ya. Kemudian waktu sebelum 13 muncul, saya tanggal 12-nya saya juga pikir, udah saya tetap deh, saya ke dokter umum setidaknya, saya kasih tahu histori saya makan apa, dan dokter saat itu tetap kan saya diambil darah ya, diduga karena lidahnya putih, diduga DBD lah, satu lagi saya lupa. Itu saya tes semua negatif. Nah, kemudian kan kita lanjut agak cepat. Jadi tanggal 13 keluar hasil, saya langsung telekomunikasi dengan internis. Kemudian saya dikasih 8 obat, Dok. 8 obat ini termasuk antivirus, vitamin D, multivitamin zinc dan lain-lain ya. Nah, terus kan ini dokternya saya hari pertama diberikan 2x8, Dok. 2x8 butir antivirus. Nah, kemudian berikutnya 2x3 gitu. Favipiravir ya namanya, apa saya lupa. Nah, kemudian saya hanya diberikan 5 hari, Dok. Nah, saya kan WhatsApp lagi sama dokter. Dok, terus saya 5 hari terus ngapain kan? Seriusnya saya sebagai orang awam bingung kan. Nah, kemudian dokter memberikan saya lagi vitamin D lagi. Yang awal ada 8 macam itu, termasuk vitamin D ya. Vitamin D 5.000. Terus berikutnya tunggu sebentar. Itu yang untuk perbaikan sel globio. Dan satu lagi Avamis yang untuk nyemprot di hidung, karena kan saya melaporkan masih anosmia. Jadi anosmia saya ini anehnya justru setelah makan obat. Waktu yang tanggal 13-14 itu masih belum. Nah, waktu udah makan obat, loh, ini tiba-tiba saya makan. Tapi saya dari awal setelah positif dan kemudian berobat sendiri dan isoman sendiri pun, Dok, saya penciuman yang tanggal 14-15 itu mulai hilang. Tapi rasa itu manis, asin, pahit itu semua nggak masalah. Cuma yang saya rasakan lidahnya agak aneh, Dok, ini makan kok kan seperti dada ayam, Dok ya. Kalau semua bagian dari daging ayam yang paling netral kan dada ayam, tapi malah saya makan dada ini rasa-rasanya agak amis gitu ya, Dok. Nah, ya. Terus kata lagi pertanyaan saya gini, Dok. Saya kan sekarang hanya anosmia aja, dalam artian kehilangan pembauan penciuman kan tadi ya. Iya. Ya kan gitu. Nah, Dok, berikutnya sebaiknya saya harus melakukan apa? Karena kan kalau saya rasa kalau PCR ya, saya tahu sih kepikirnya logikanya gini, Dok, kalau CT value saya 18, kemudian saya mau berharap ke 40, itu kan butuh proses, Dok. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin secepat itu kan. Halo. Ya. Nah, kemudian dan kalau menunggu anosmia, saya juga kan baca beberapa artikel. Anosmia setiap orang bisa beda-beda. Ada yang seminggu selesai, kembali pulih. Ada yang 3 bulan baru selesai mungkin gitu, Dok. Ya silakan mohon konfirmasi ya. Mungkin dokter kan lebih ahli dalam hal ini. Saya lebih awam lah. Tapi maksud saya, logikanya kalau saya anosmianya kemudian 3 bulan dan 3 bulan saya nggak kerja juga kan nggak lucu, Dok. Gitu maksudnya. Ya, saya rasa cukup, Dok. Terima kasih. Oke, ini Pak siapa tadi? Pak Kris ya? Kris, ya. Pak Kris positif itu diketahui tanggal 13 ini kemarin, Pak. Gimana, Dok? Mulai diketahui positif PCR-nya tanggal 13 ini kemarin ya? Ya, 11-nya saya tes PCR, 13-nya keluar hasil, betul. CT value 18. Oh, dari 11. Dari tanggal dari tanggal 11 ini masuk tanggal 23, berarti 12 hari ya, Pak? Ya, betul. 12 hari. Oke. Saya sekalian jawab ya, Pak. Jadi gini. Pertama, untuk menaikkan CT value ya, itu nanti sebenarnya di sesi yang kedua saya mau bicara di situ. Karena pada prinsipnya adalah menaikkan imunitas tubuh. Sudah kuncinya di situ. Dan COVID ini ya, selama tidak ada gejala ya, itu selama 2 minggu ini, jadi istilahnya begini, COVID ini selama 2 minggu kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa? Karena kalau kita sudah tanpa gejala ya, di atas 14 hari, itu kemungkinan virusnya untuk menyebarkan ke orang lain itu kecil. Itu yang pertama. Ya. Kemudian sorry Pak, tadi pertanyaannya apa lagi? Anosmia ya. Kemudian pertanyaan
mengenai anosmia ini Bapak nggak perlu khawatir sebenarnya, karena berdasarkan penelitian terakhir kemarin, ya, justru orang-orang yang kena anosmia ini gejalanya ringan, ya, dia nggak akan berat. Dan anosmia ini nanti seiring dengan Bapak menaikkan imunitas tubuh juga, ini juga akan balik, Pak. Jadi sifatnya nggak permanen dan itu nggak akan sampai 3 bulan. Ya, saya sendiri kemarin di minggu ketiga sudah membaik gitu. Ya, dan teman-teman saya yang mengalami juga banyak juga yang membaik hanya sekitar 2 minggu, ada yang cuma seminggu. Jadi nggak sampai 3 bulan, Bapak nggak perlu. Ya. Cuman memang usahakan selalu minum yang hangat dulu ya, Pak ya. Jangan yang panas. Jangan yang panas, jangan yang dingin maksud saya. Ya. Jadi usahakan selalu minum. Dok, maaf. Ya, gimana Pak Kris? Putus, Pak. Halo. Jadi, Mas, saya perjelas pertanyaan, maksud saya begini. Apakah saya apa Pak? Putus, Pak. Halo. Halo, suaranya putus-putus, Pak Kris. Halo Pak Kris. Tadi sempat putus sih Ya. Pak, coba diulang lagi. Oh iya, jadi maksud saya gini dok, saya perjelas pertanyaannya. Apakah anosmia atau kehilangan penciuman ini menjadi tolak ukur bahwa seseorang belum benar-benar pulih? Dalam tidak, Pak. artian, Tidak. Oh tidak. Tidak, Oh. tidak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Jadi sebetulnya ketika saya sudah menjalankan 10 plus 3 hari itu, yang anggap 14 hari sejak gejala awalnya, berarti dok dianggap tanggal 11 atau 13 dok? Dari hari pertama periksa, Pak. Oh periksa yang PCR itu 11 dong berarti ya? Iya, iya. Oh berarti tambah 13 ya 24, 25 lah yang enggak. Pada dasarnya saya kan hanya tinggal anosmia nih dok. Jadi kan selaku orang awam saya bingungnya, saya ini udah sembuh belum gitu kalau hanya tinggal anosmia gitu misalkan. 14 hari setelahnya kalau nggak ada gejala, itu virusnya sudah tidak bisa menularkan, Pak. Sudah cukup aman. Oh, gejala yang misalkan mungkin demam lagi dan lain-lain itu ya mas? Ya. Oh oke. Nanti Bapak memang harus tambah asupan nutrisi ya. Saya rasa cukup dok. Ya, oke. Ya, begitu. Silahkan jadi dilanjut. nutrisinya vitamin zinc gitu. Ya, nanti sesi kedua Pak. Nanti saya akan bicara di sesi yang kedua. Ya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, terima kasih. Ya. Oke, silahkan yang ketiga. Ya, baik Pak Kris, terima kasih. banyak, untuk dok. Makasih, Pak Michael Gideon bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa, Pak Herianto. Oh ya, udah boleh Pak Herianto dulu Pak. Tadi aku ada sempat chat Bapak. Iya Pak Herianto dulu, habis ini dilanjut ke Pak Michael ya Pak. Ya silakan Pak Herianto. Baik, terima kasih Pak Dr. Subiakso, teman-teman sekalian. Kita tentu harus percaya dengan adanya COVID ini, di mana sahabat-sahabat saya sudah mendahului dan sekarang juga masih banyak yang diri. Untuk itu, Pak Subiakso, saya ingin bertanya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama adalah yang sangat penting kita konsumsi itu untuk menahan atau untuk menjaga supaya kita terhindar dari COVID itu vitamin-vitamin apa, Pak? Karena sekarang ini kan banyak sekali diantaranya vitamin-vitamin yang bertebaran yang dijual di pasaran dengan harga juga yang cukup tinggi ya, dan harganya semua pada naik. Nah, itu pun belum ada hasil yang betul-betul positif untuk kita. Yang kedua adalah tentu adalah saya juga menggunakan obat-obatan dari Greenwood, ya. Nah, tapi kan ada di antara sahabat-sahabat kita yang belum bergabung, tentu juga dia akan menggunakan obat-obatan vitamin-vitamin yang lain. Nah, yang kedua, ada beberapa kasus teman saya atau orang saya lah berkecimpung dengan teman-teman yang mengidap COVID, yang sakit COVID. Nah, tetapi dia tahan sekali, Pak. Tidak kena, padahal dia juga bersentuhan, membantu memberikan makanan dan lain-lain.
Pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita punya golongan darah ini yang bisa tahan dengan COVID tersebut? Karena memang dia tidak, padahal dia bersentuhan terus kepada yang kena COVID ini. Tetapi dia dicek antigen, di swab, semuanya negatif, Pak. Nah, artinya apakah memang dia punya ketahanan tubuh dengan COVID tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap hari kan berseliweran ini mobil yang bawa mobil ambulan, wang wing hampir setiap 2 jam sekali. Nah, untuk hari ini apakah memang dengan jumlah yang disebutkan oleh pemerintah, jumlah yang terkena COVID tersebut sesuai? Apakah masih ada lagi yang belum terpantau gitu, Pak? Saya pikir 3 itu dulu, Pak Subiakso, Pak Dr. Subiakso. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengar semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam dengan Pak siapa tadi Pak? Ini Pak? Pak Herianto siapa, Pak Rian? Herianto. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang sebaiknya kita konsumsi nanti di sesi yang kedua ya, teman-teman ya. Sabar sedikit nih, ya. Apa saja yang sebaiknya kita konsumsi nanti ya? Vitamin atau nutrisi seperti apa nanti ya? Yang saya jawab dulu gini. Ini ada satu orang nih kasusnya kebal COVID gitu ya. Apakah ada golongan darah tertentu? Saya katakan tidak ada, Pak. Ya, kemungkinan memang orang ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia di awal mungkin dulu sudah sempat kena, tapi gejalanya ringan atau mungkin tanpa gejala. Jadi kekebalan tubuhnya sudah terbentuk dulu. Ya, mungkin dia sekarang ketemu orang COVID nggak apa-apa gitu, karena kekebalan tubuhnya sudah terbentuk. Jadi gini teman-teman, orang yang sudah kena COVID dan sembuh, itu kekebalan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar divaksin. Ibaratnya kalau divaksin itu nyampe angka 50, kalau orang udah sembuh, angkanya nyampe 100. Ya, karena yang namanya orang sudah sembuh dari COVID itu kan melawan virus dengan kekuatan tertingginya gitu. Itulah kenapa antibodi kita juga keluar dengan sangat amat tinggi sekali jumlahnya. Ya, nah kalau orang sudah pernah kena dan mungkin hanya gejalanya ringan-ringan saja, otomatis antibodinya sudah terbentuk gitu. Ya, jadi tidak ada golongan darah tertentu atau dia memang dari sananya kebal enggak. Ya, makanya juga ada istilah orang tanpa gejala OTG. Ini yang justru bahaya sebenarnya. Ya. Kenapa bahaya? Karena orang-orang OTG ini ya kalau memang sudah terbentuk antibodinya dan sudah sembuh sebenarnya nggak masalah ya. Tapi yang bahaya adalah orang-orang yang kena tapi dia nggak ada gejalanya gitu. Nah ini yang berpotensi menularkan kemana-mana karena mungkin dia sendiri juga nggak merasa sakit. Ya carrier gitu ya, pembawa gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya. Sebentar Pak. Ya silakan Pak. Ya. Artinya apakah bisa terjadi kan COVID ini kan diumumkannya kan 2019 Pak. Apakah sebelum tahun 2019 tersebut sudah ada COVID yang belum diketahui? Nah sehingga daya tahan tubuh yang Bapak sampaikan tadi mereka sudah pernah kena tapi tidak tahu bahwa kenanya itu kena COVID. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak Dr. Subiakso. Bisa jadi Pak. Bisa jadi karena kapan tepatnya kan tidak ada yang tahu Pak masuknya. Gitu. Terus mengenai pertanyaan Bapak ambulan apakah benar? Ya benar Pak, karena kita sendiri di Jogja aja kewalahan, tabung oksigen habis di mana-mana gitu. Dan kalau apakah jumlahnya sesuai, nah ini saya juga bukan bidang saya ya, terus terang. Cuman kalau menurut saya pribadi yang saya perhatikan dengan lingkungan yang ada di sekitar saya sendiri aja Pak, justru angkanya jauh lebih banyak daripada yang diumumkan pemerintah. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti ini? Karena banyak orang nggak mau di swab. Betul. Di swab aja nggak mau gitu loh. Nah, di swab nggak mau, mereka merasa bisa nanganin sendiri, jalan kemana-mana, itu bukankah berpotensi jauh lebih besar untuk menularkan? Gitu loh. Ini yang jadi masalah. Makanya kenapa malam hari ini kita melakukan edukasi seperti ini, supaya teman-teman paham. Ya, sedini mungkin, kalau punya gejala, silahkan di swab. Toh sekarang juga Anda ke puskesmas juga dapat vitamin kan, gratis kan? Gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir kalau Anda sakit terus ke puskesmas gitu, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya, kalau nggak parah juga pasti disarankan untuk isolasi mandiri. Oke, mungkin seperti itu ya Pak ya jawabannya ya. Terima kasih Pak Subiakso. Oke, ya silakan. Ada lagi Bu Susan? Untuk selanjutnya mungkin
Silakan kepada Pak Michael. Selamat malam, dokter. Ya, malam Pak Michael. Iya, saya ingin tanya, begitu kita terasa nggak enak, panas, atau tenggorokan mulai menelan sakit, Pak. Sehingga kita kan dibutuhkan langsung cepat-cepat PCR, di swab. Ya. Supaya kita cepat tahu kondisi kita itu positif apa negatif. Ya. Kemudian setelah itu, Pak, penanganan yang paling genting itu, Pak, apakah dalam berapa hari pertama, 4 atau 5 hari pertama, atau kita nggak niat swab, setelah kita benar-benar merasa parah baru swab, kita tangani, Pak. Jadi mana yang lebih tepat, Pak? Jadi di depan atau setelah seminggu kemudian, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab ya Pak Michael ya. Langsung di depan, Pak. Jangan nunggu 4-5 hari. 4-5 hari nanti udah keburu sesek, Pak. Oh, jadi jangan sampai sesek atau sudah mulai saturasi untuk nafas sudah turun di bawah 95 ya, Pak? Betul. Ya. Iya. Jangan sampai sesek, ini bahaya. Kalau hari keempat, hari kelima itu malah sudah bahaya sekali, Pak. Kalau dibiarkan gitu aja. Virusnya di tubuh kita sudah menjadi lebih kuat ya, Pak? Ya, sudah mulai bereplikasi dia. Udah masuk ke saluran ini, ke bronkus, ke paru. Ke tenggorokan ke paru-paru, Pak ya? Iya, betul. Jadi penanganan pertama adalah begitu kita nggak enak, cepat-cepat swab. Begitu kita juga mengkonsumsi vitamin dan lain-lain untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya, Pak. Oke, betul Pak. Ya, ini nanti sesi kedua saya akan bahas di sini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Salam. Ya. Baik dok, ini kan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin kita persilakan ke Ibu atau Bapak Afisah ya. Silakan Bapak atau Ibu. Interupsi dok, mumpung belum ketinggalan sedikit lagi dok. Penasaran nih saya nih. Dokter? Iya. Apakah air kelapa yang sekarang sedang dicari orang dan susu brand itu betul-betul bermanfaat dokter untuk menjaga kesehatan dari COVID? Terima kasih dokter. Oke, saya jawab ya Pak. Kalau untuk menjaga kesehatan iya Pak, tapi kalau untuk COVID tidak ya. Karena itu sifatnya hanya sekedar nutrisi Pak. Oke ya, silakan Bu. Baik ya Pak Herianto. Kita persilakan kepada Ibu atau Bapak Afisah. Silakan. Ya, selamat malam dokter. Saya mau nanya. Ya, silakan Bu. Ya, itu penanganan COVID itu kemarin suami saya kena itu di 3 hari sebelumnya panas, terus dia menggigil, juga kok langsung ngedrop Pak. Ya, sekarang udah almarhum. Kemarin hari Minggu. Itu penanganan karena kan udah dikasih oksigen, katanya oksigennya nggak bisa masuk gitu. Apa itu karena lalai itunya apa-apanya Pak? Terus itu itunya sesek Pak. Di hari kelima itu langsung sesek. Iya. Iya. Terus ini kakak saya tadi pagi juga udah berpulang juga ya karena itu, tapi dia itu Pak menimbulkan sariawan. Jadi sariawan, tenggorokan itu udah ke rumah sakit, tadinya katanya isoman aja, ya udah dirawat di rumah sakit, terus dikasih vitamin, tapi kok tenggorokan itu semua, mulut semua nggak bisa masuk air semua. Panas dinginnya itu Pak, karena rumah sakit juga penuh. Terus di rumah cuma dikasih vitamin ya, air hangat, terus sama infusan yang dari rumah, yang dari puskesmas gitu. Tapi ini udah hari yang ke-7 kalau ini kakak saya tadi pagi udah berakhir Pak. Itu aja. Terus pertanyaan saya, misalkan kita itu penanganannya apa yang lebih tepat Pak pada kita yang ini benar-benar COVID ganas ini Pak. Ya, oke. Harus bertindak bagaimana Pak? Ya, saya jawab ya Bu ya. Aja, makasih ya Pak ya. Ya, jadi
sebenarnya sesuai dengan alur yang saya ceritakan ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda perhatikan apa yang saya ceritakan dari awal tadi, bahwa penanganan kita tidak boleh terlambat. Ya, sudah hari keempat, kelima itu otomatis pasti sudah sesek. Ya, apalagi sampai hari ketujuh gitu loh. Nah, kalau tadi masalah sariawan, jadi gini, tubuh kita, kenapa bisa terjadi sariawan? Sariawan ini juga virus, tapi tidak berhubungan dengan COVID-nya. Nah, kenapa virus bisa masuk? Karena imunitas kita di titik terendah. Ya, jadi selain kena COVID-nya juga banyak sariawannya juga. Karena apa? Imunitasnya di titik terendah. Ini yang paling nggak boleh gitu loh. Ya, makanya kenapa begitu kita merasakan gejala, secepatnya swab, secepatnya kita tangani. Jangan sampai sesek. Jangan harus nunggu hari keempat atau kelima. Ya, banyak kasus sudah bablas ya, mohon maaf ya, sudah meninggal hari keempat, hari kelima. Rata-rata hari kelima malah. Ya, hari keempat belum, biasanya masih cukup kuat. Rata-rata hari kelima. Ini banyak sekali kasusnya di Indonesia. Ya, karena apa? Karena itu tadi nggak boleh terlambat. Kita harus tahu penanganannya. Oke. Nah, sudah 5 orang yang bertanya. Sekarang saya akan saya akan memberikan solusinya untuk teman-teman. Ya. Jadi gini nih. Saya ambil alih slide-nya ya, Pak ya. Sebentar. Saya akan buka pertanyaan terlebih dahulu untuk 5 orang penanya lagi mungkin, Bu. Ya, boleh, baik. Mungkin tadi untuk Bapak Marco dulu. Silakan Bapak Marco dibuka untuk mic-nya. Halo, malam. Ya, malam. Bapak mau nanya sebenarnya. Kan saya udah vaksin. Vaksin dosis pertama. Ya. Nah, kemudian itu hari Selasa, kemudian hari Sabtunya saya mulai gejala batuk. Ini udah agak lama sih, udah bulan lalu. Jadi hari Sabtunya saya gejala batuk, jadi jeda sekitar 4 hari 5 hari ya. Nah, kemudian di hari Selasa saya antigen dan positif. Nah, udah berlangsung sekitar 2 minggu, 3 minggu, dan PCR udah negatif. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan sebenarnya untuk vaksin dosis keduanya itu nanti berpengaruh nggak ya, Pak? Seperti yang tadi dibilang mesti 3 bulan dulu atau gimana gitu? Iya, Pak. Harus 3 bulan dulu, Pak. Harus 3 bulan ya, Pak? Dan ya, efektifnya 3 bulan setelah kena COVID, Pak. Oke, itu lanjut dosis 2 atau lanjut dosis 2? Oh, jadi nggak perlu ngulang ke dosis 1 ya, Pak? Nggak usah, ya. Lanjut aja dosis kedua. Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih, ya, Pak. Ya. Untuk saat ini antibodi Bapak sedang bagus-bagusnya nih, tapi tetap dijaga ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Baik, silakan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua bisa dipersilakan untuk Bapak Edi. Bapak Edi. Mungkin berikutnya, Bu. Ini yang nanya banyak sekali nih, Bu, soalnya yang angkat tangan banyak sekali nih. Iya, bentar ya. Aduh. Dokter, maaf, dokter. Ini untuk Bapak atau Ibu Lalau Bahram. Silakan Bapak Ibu. Bapak ya. Lalu Bahram ya. Silakan Pak Lalu. Silakan Pak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak. Gini, Dok. Saya to the point aja, Dok. Ya. Tadi pertama saya agak was-was gitu karena saya belum vaksin. Karena vaksinnya di puskesmas masih kosong, Dok. Nah, pertanyaan saya, dulu kan pada bulan November saya ikut tur ke Cina, Dok. Sama juga kan. Itu bulan Oktober, kemudian bulan November, kemudian Desember, Januari saya kena. Artinya waktu itu kan belum ribut masalah corona kan? Ya. Seperti Pak Dokter jelaskan tadi, saya demam terus, kemudian keringat, nafsu makan tidak ada, tidur tidak bisa. Saya cuma dikasih paracetamol toh. Tapi saya konsultasi
dengan Pak Tusan, saya minum Cordyceps itu sampai 8 biji. Terus kemudian saya minum juga BB-Con, vitamin C, kemudian kalsium dan BB Juice. Nah, persis 14 hari, Dok, baru saya bisa normal gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu kira-kira tidak termasuk COVID atau enggak? Yang pertama, Dok. Yang kedua, saya kan belum vaksin karena vaksin masih kosong. Apakah tidak bisa kita tanggulangi untuk imun sistem kita dengan produk-produk kita yang ada di Greenwood gitu kan? Karena saya khawatir, saya keliling kan ada pertemuan-pertemuan di tiap desa, kemudian juga pasien kadang-kadang datang ke rumah, saya agak was-was gitu. Terakhir, Dok, apakah kalau kita sudah vaksin atau sudah kita kena dengan COVID ini, apa menjamin kekebalan tubuh kita dengan vaksin yang sudah kita tidak akan kena gitu? Itu aja, Dok. Oke. Saya jawab ya Pak Lalu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung. Jadi prinsipnya adalah kalau kita vaksin itu gejala yang kita akan terima itu jauh lebih ringan Pak dibandingkan kalau kita nggak vaksin. Ya. Jelas ya Pak? Saya mau tanyain tapi. Nah sebentar. Saya lanjutkan dulu ya Pak. Ya. Untuk yang pertanyaan Bapak yang pertama, apakah dulu itu kena COVID atau enggak, ya kita nggak tahu Pak sebelum dicek. Halo? Ya Dok. Ya, begitu ya Pak ya? Ya. Lanjut Dok. Ada lagi Pak pertanyaannya? Enggak. Apakah kalau kita sudah vaksin nanti sampai vaksin kedua, itu akan menjamin artinya kita kebal selanjutnya itu tidak akan bisa kena. Bukan kebal Pak. Kalau toh kena, gejalanya lebih ringan Pak. Apakah tetap bisa kena? Bisa sekali. Sangat bisa sekali kena. Tapi gejalanya lebih ringan. Tidak akan fatal gitu loh. Oh iya. Ya. Ya. Terakhir dok. Ya, kalau gimana Pak? Vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan lain sebagainya itu apa kandungan atau daya tahannya itu sama dok? Ya kurang lebihnya sama Pak. Oh iya. Ya, nggak perlu khawatir Pak. Iya. Jadi sementara kita belum vaksin, kita tambah imun dengan produk-produk itu aja gitu bisa dok? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tetap protokol kesehatan Pak ya. Tetap harus pakai masker ya, usahakan jangan sampai lepas maskernya gitu loh kalau nggak kepepet. Ya kan? Oke dok, makasih banyak dok. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Bapak Lalau. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk Bapak atau Ibu Aide. Ya, selamat malam. Ya, malam. Ya, selamat malam, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Luar biasa penjelasan dari Pak Dokter tadi. Tapi saya mau tanya ini, Dok. Tadi dijelaskan bahwa kalau sudah pernah terpapar ya COVID-19, untuk kemudian kena lagi itu sangat kecil kemungkinan. Tapi ini ada kasus yang terjadi di wilayah kami, seorang dokter, dia sudah pada saat COVID-19 itu baru mulai, ya waktu itu baru ganas-ganasnya ya, dia sudah sempat kena, kemudian sudah divaksinasi, dan pada minggu yang lalu dia kena lagi. Kira-kira bagaimana itu dok? Mohon penjelasannya. Oke. Dan Bu, yang kedua, apakah... Mungkin saya jawab dulu ya. Boleh saya lanjut? Nah, gini Bu, selama seminar tadi ini 1,5 jam saya tidak mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk kena lagi Bu. Ya, jadi kena 2 kali ini sangat bisa sekali, jangan sangat amat bisa gitu. Itulah kenapa kita wajib vaksin. Minimal kalau kita vaksin, gejala yang berikutnya juga akan jauh lebih ringan daripada yang pertama. Apakah bisa nanti kena yang ketiga? Bisa selama coronanya masih ada. Kenapa? Karena imunitas tubuh kita rendah. Ya, jadi ini kan sebenarnya corona ini keluarga dari flu, varian dari flu sebenarnya. Kita kan kena flu itu setahun mungkin 2-3 kali, Bu.
Gitu loh. Iya. Itulah kenapa wajib divaksin, supaya kalau kena gejalanya lebih ringan. Karena tubuh kita sudah mengenali, ibaratnya kan seperti itu gitu loh. Antibodinya juga sudah terbentuk. Paham ya Bu ya? Ya, terima kasih. Jadi bisa nggak kena lagi? Bisa. Itulah kenapa kita wajib menjaga imunitas tubuh kita. Ini nomor 1. Ya. Iya. Imun tubuh dinaikkan ini wajib nomor 1 itu. Ya. Selain dengan pola makan yang teratur, seimbang, kita berolahraga, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan saran saya ya kepada teman-teman kalau kena COVID ini ya, selama proses penyembuhan usahakan selalu minum air hangat. Ya. Oke. Oke, mungkin begitu Bu. Ada yang kedua tadi Bu? Ya, terima kasih. Iya. Yang kedua, saya ingin bertanya kaitan dengan vaksinasi yang baru sampai di anak-anak remaja ya, belum di anak-anak. Kira-kira produk ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Gimana? Maksud saya produk Greenwood ini apakah bisa dikonsumsi oleh bisa anak-anak Bu, untuk bisa. Di atas 12 tahun aman. Untuk anak kecil. Ya. Untuk anak kecil usia berapa Bu? Kan yang divaksinasi baru dari usia, maksudnya di bawah usia yang sudah 12 bisa tahun divaksinasi. ya? Iya. Bisa nggak? untuk Greenwood ini bisa untuk anak-anak bisa. Tinggal dosisnya nanti kita sesuaikan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, mari. Oke, Bu, sebentar ini saya potong, saya dapat inputan dari Pak Putu, katanya Pak Putu mau bicara sebentar. Silakan Pak Putu. Ada sedikit inputan. Halo Dok. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, oke Dok. Saya sharing sebentar mengenai COVID. Kebetulan saya juga ngalamin Dok. Ini penting buat teman-teman sebenarnya, apalagi yang belum vaksin ya. Nah, saya sebenarnya juga orang yang sudah vaksin, sudah rutin minum produk, saya hampir minum produk rutin sejak Greenwood, dan saya sejak herbal, saya belum pernah kena batuk, flu, pilek sama sekali sampai selama di herbal belum pernah kena. Nah, uniknya, saya beberapa hari itu keluar ya, sering keluar, saya ingin sharing sama teman-teman ya, jadi antisipasi jangan sampai kena, kalau kena sangat berbahaya. Nah, saya dari pola makan, saya orang yang lebih baik daripada orang lain, karena saya orang vegetarian, makan saya adalah dari sayuran doang. Nah, suatu saat saya kena beberapa minggu yang lalu, saya kena ini. Tenggorokan saya itu sakit. Tapi saya anggap ini. Kenapa? Karena saya anggap itu karena saya rutin minum produk, dan saya nggak merasa capek, nggak merasa flu, pilek enggak, fisik masih kuat. Kalau lari 10 kilo pun masih kuat, nggak ada masalah. Nah, hari kedua yang saya kaget itu. Hari kedua itu, saya minum air. Nah, dari minum air itu, dari kerongkongan saya sampai ulu hati itu nggak bisa masuk air. Makanya tadi ada yang mengatakan bahwa makan dia nggak bisa masuk, itu benar. Air nggak bisa masuk. Dari situ saya kaget. Dah, kok bisa ya? Artinya itu seperti ada tahanan. Saya nggak tahu itu apa, ada sampah atau mobil atau apa, nggak tahu. Saya paksa masuk air agak susah gitu. Nafsu makan udah nggak ada, udah hilang. Rasa udah nggak. Ini kuat. Masih nggak ada fisik lemah, itu nggak ada. Karena saya yakin, karena saya juga rutin minum produk Greenwood hampir setiap hari. Itu saya wajib minum semua produk Greenwood, saya minum ya. Nah, kemudian di hari ketiganya itu udah makan nasi sudah kayak apa ya, kayak batu gitu. Dari kerongkongan sampai udah hati sakit banget. Tapi nggak lemes. Kayak orang tergeletak itu enggak. Jadi betul-betul fisik masih kuat. Kemudian di hari keempat itu jam 3 pagi saya bangun. Saya bilang saya belum pernah batuk, belum pernah pilek sejak saya di herbal, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah flu, nggak pernah pilek, itu sejak saya di herbal. Sampai kemarin nggak pernah sakit. Nah, kemudian pada hari keempat, di hari keempat, teman-teman, itu aneh, dahak itu menutup leher saya, banyak banget gitu kan. Wah, ini benar-benar COVID dah ya. Tapi saya nggak mau saya nggak bilang istri saya, kenapa? Repot. Saya orang kesehatan. Kalau dia tahu saya cerita, dia pasti saya nggak mau. Saya karena yakin bahwa COVID itu nggak ada obatnya, teman-teman. COVID itu obatnya adalah imunitas. Dan saya sudah sering bilang sama teman-teman bahwa di awal COVID ini,
akan ada virus yang lebih dahsyat, itu Delta. Teman-teman, virus ini akan keluar lagi yang lebih dahsyat banyak. Udah nggak ada lawannya, imunitas aja. Dan saya dia pas hari keempat itu dahak nempel teman-teman. Saya berpikir karena anak-anak saya juga saya kasih semua minum Cordyceps, Polusum rutin, vitamin C setiap hari. Ini juga bagus-bagus gitu. Nah pada waktu dahak itu saya nggak keluarin. Saya bilang saya makan aja biar dia mati di dalam gitu kan. Kalau saya keluarkan nanti jangan-jangan menulari anak-anak semua. Saya ambil Cordyceps, saya ambil propolis, kemudian saya minum alakazon teman-teman, saya masukin, habis itu hilang tidur, besok paginya udah hilang. Nah, tapi sampai hari ke-7, ke-8, ke-9 itu sudah di hari ke-7 tenggorokan udah baik, ke-9, ke-10 masih makan nggak baik, teman-teman masih daerah, tapi saya tidak pernah merasakan capek, lemas dan sebagainya. Nah, itu yang saya alami teman-teman. Nah, saya sharing di sini apa? Teman-teman mulai hari ini tetap minum Blue Greenwood, perkuat imunitas, walaupun Anda sudah vaksin, dia tidak bisa menjatuhkan kita teman-teman. Ini kan perperangan antara tentara kita dengan musuh kita yang namanya COVID gitu. Saya percaya bahwa di tubuh kita ini ada tentara dan ada dokter. Dokter di tubuh kita ada yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri teman-teman. Nah, maksudnya adalah jangan pernah berhenti dengan Blue Greenwood mulai hari ini. Artinya kalaupun Anda terang, Anda tidak terdetak teman-teman. Dialah yang hilang sampai hari ini sudah hilang total teman-teman. Jadi saya tidak merasakan apa-apa lagi. Dan fisik walaupun kita kena teman-teman, kita fisik sehat. Saya masih presentasi masih lewat online gitu teman-teman. Nah, maksud saya adalah apa yang saya ingin sampaikan, jangan pernah berhenti minum produk mulai hari ini. Walaupun Anda terserang, virusnya nggak akan bisa berkembang. Begitu ya dok, dari saya dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak Putu. Dan mungkin sedikit informasi ya buat teman-teman nanti kalau sudah konsumsi vitamin Pak Putu ya. Dalam waktu sekitar seminggu kalau masih merasakan belum ada perubahan nggak apa-apa, nanti perubahan itu akan kerasa di minggu kedua ya. Jadi minggu pertama mungkin gejala batuk, pilek, pusingnya itu masih sakit tenggorokan nggak apa-apa ya. Yang penting Anda konsumsi terus karena itu proses pembentukan antibodi itu butuh waktu ya, nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung misalkan langsung sembuh itu batuknya atau pileknya itu nggak bisa, butuh waktu memang ya. Karena kemarin saya juga ngalamin seperti itu, minggu kedua baru membaik semuanya. Oke, mungkin ada dua penanya lagi Bu, dipersilahkan. Oke, boleh kita persilakan kepada Ibu Yuliani. Silakan Ibu Yuliani untuk unmute. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, malam Bu. Begini Pak, sebenarnya tadi saya mau nanya tapi udah ditanya sama Ibu siapa tadi ya. Cuma ada satu lagi pertanyaan. Itu vaksin tidak boleh jika ada orang yang maksud saya orang yang mau vaksin itu dia mempunyai penyakit seperti darah tinggi, diabetes atau yang lain-lain itu tidak boleh divaksin. Apa itu benar Pak? Itu aja Bu pertanyaannya. Apa itu berpengaruh gitu? Oke, saya jawab ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi teman-teman memang benar ya, beberapa orang yang memiliki penyakit bawaan tertentu tidak diperbolehkan vaksin. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, nanti silakan teman-teman konsultasikan ke dokter sewaktu teman-teman nanti divaksin di tempat. Ya, langsung saja ditanyakan. Ya, biasanya di sana ada dokter konsulennya. Ya, silakan Anda katakan keluhan penyakit bawaan Anda apa, nanti diperbolehkan atau tidaknya tergantung dari dokter yang ada di sana. Begitu ya. Dan mungkin tadi yang belum sempat disebutkan, memang COVID ini memiliki gejala yang lebih lebih berbahaya pada beberapa orang yang memang punya penyakit tertentu atau istilahnya komorbid gitu ya, seperti diabetes, autoimun ya, kemudian jantung. Nah, nanti untuk penanganan seperti itu tentu dibutuhkan dokter ya, dibutuhkan orang-orang yang lebih berkompeten. Ya, malam hari ini yang kita bicarakan memang bagaimana kita bisa menangani secara di tahap pertama maksud saya ya, di tahap awal. Karena ini istilahnya paling urgent untuk ditangani. Karena kalau di sini ini lolos, ya teman-teman tingkat kesembuhannya tinggi gitu loh. Karena kita berharap malam hari ini Anda yang sudah mendengarkan acara ini nggak perlu sampai ngalamin sesek kalau kena gitu loh, paham ya?
teman-teman paling nggak sudah bisa menghindari dari kata sesek itu, dari kata pakai tabung oksigen. Apalagi nanti sampai diintubasi di rumah sakit dan tetek bengeknya kayak gitu. Ya, saya harap nggak perlu sampai ke arah sana. Ya, kalau di awal kita sudah menangani secara benar, ya, otomatis nggak perlu sampai ke tahap yang lebih parah. Paham ya, teman-teman ya, malam hari ini ya. Oke, silakan Bu. Berikutnya. Oke, pertanyaan saya nanya satu lagi. Iya, Ibu Juliani, suaranya hilang, Bu. Mungkin Bu, berikutnya aja, Bu. Iya, ini aku berikutnya aja. Ntar kalau sinyalnya udah bagus, kita sambung lagi. Untuk pertanyaan terakhir, kita persilakan kepada Bapak Zulkarnain. Saya dong, Bu. Bu. Saya, Bu. Iya, maaf ya Bu, soalnya kan ini juga antriannya dari tadi ya. Pasar, Bu. Ini penting banget saya bertanya. Malam Pak Dokter. Ya, ini siapa Pak? Pak Zulkarnain ya? Ya, Pak Zulkarnain. Jadi saya ingin menanyakan karena kan ini terkait orang tua nih kan. Jadi adik saya kan sudah 3 kali itu kena COVID itu kan. Kemudian kan orang tua kena umurnya sudah hampir 70-an. Jadi kemarin kan agak sesak itu dari dipasang oksigen gitu selama 2 minggu. Nah, cuma terkait dengan dengan produk tadi ada yang Cordyceps tadi itu untuk di usia ada pengaruh nggak artinya ketika usia orang tua hampir 70-an itu boleh Pak, nggak apa-apa. Kombinasinya sama apa dokter bagusnya? Cordyceps sama apa yang bagusnya untuk ini supaya untuk meredam rasa nyeri sama sesak gitu dokter. Makasih. Ya, untuk kombinasinya nanti disesuaikan saja Pak, dibutuhkan yang mana. Karena untuk produk-produknya tadi sudah saya sebutkan semua ya, yang dibutuhkan untuk kasus COVID seperti itu gitu. Tinggal nanti menyesuaikan yang kira-kira dibutuhkan yang mana gitu. Pada prinsipnya sebenarnya vitamin C dan D yang harus masuk Pak. Iya, kalau vitamin C itu kita sudah rutin kan, artinya sama yang lain gitu kan. Vitamin C sama vitamin D. Ya. Nah, itu mungkin bisa ditambah Cordyceps sama kolostrumnya untuk menaikkan imunoglobulinnya juga. Oh, kolostrum ya Pak. Ya. Baik, makasih dokter atas sarannya. Ya, silakan Bu. Kayaknya dilanjut dulu aja, nggak apa-apa deh Bu. Ya udah, untuk pertanyaan terakhir kita persilakan kepada Ibu yang tadi, Ibu Acen ya Bu. Silakan Ibu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Halo, iya Bapak. Ya, silakan Bu. Saya mau nanya, adik saya kan kena COVID. Ya. Hari ke-7 dia terjadi sesak napas. Dan saya udah kasih dia Cordyceps yang buka 2 taruh di tenggorokannya, dan saya kasih dia 3 untuk diminum. Kira-kira itu berapa lama ya proses Cordyceps-nya bekerja? Saturasi oksigennya berapa Bu? Saturasinya 95. Oh, masih 95 ya? Ada gejala lain selain sesek? Sesek aja sih, pas mau napas katanya sakit dadanya. Oh ya, yang penting vitamin C, vitamin D masuk ya Bu ya? Masuk. Ya, pokoknya selama saturasi masih 95, tidak di bawah 90 masih oke, nggak apa-apa. Kalau bisa isolasi mandiri dulu. Kemudian kalau pagi jangan lupa jemur ya Bu? Ya, udah itu hal yang kedua Dok. Ini mengenai Mama juga kena COVID. Dan virus sudah merusak paru-parunya, Dok. Dari hasil ronsen foto, setengah dari paru-parunya udah merah. Birunya cuma sedikit, hijaunya juga sedikit. Itu bagaimana ya cara pengobatan dengan herbal? Ini maksudnya merah hijau ini apa Bu? Itu paru-parunya sebagian udah merah, itu udah yang jelek gitu, udah diserang sama virus. Udah itu Mama selalu konsumsi bebekon dari sebelum dia kena COVID juga dia udah konsumsi bebekon. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, saya kan bagaimana pengobatannya dengan herbal. Saya sih kasih dia bebekon untuk dia minum. Tapi Cordyceps waktu dia kena pertama saya sempat kasih dia minum Cordyceps. Tapi setelah dia masuk ke rumah sakit, saya cuma bisa kasih dia bebekon.
itu bagaimana ya untuk membantu penyembuhan paru-parunya, Dok? Ya, jadi gini Bu, kalau memang sudah terjadi jaringan parut itu sifatnya sudah permanen ya, sudah susah ya. Ya paling tidak dibantu dengan cordyceps untuk memperkuat fungsi paru-parunya aja. Ini saturasi mama 96, Dok. Ya, nggak apa-apa. Saturasinya. Ya, dilanjut aja dulu Bu. Pokoknya selama saturasi masih bagus, nggak ada gejala-gejala yang lain, misalkan demam terlalu tinggi atau perdarahan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Diusahakan isolasi mandiri dulu. Enggak, sekarang ada di rumah sakit, Dok. Oh gitu, ya sudah. Kalau gitu sudah ditangani ya sudah. Udah masuk ke ICU juga, tapi dengan itu saya masih bisa sambil kasih dia Bebekon sama cordyceps, Dok. Nggak apa-apa, Bu. Kalau diperbolehkan silahkan. Gitu ya. Ya. Tapi itu cordyceps bisa membantu paru-parunya ya, Dok? Ya, untuk memperkuat fungsi parunya bisa, Bu. Gitu ya. Itu sih yang saya mau tanyain. Oke. Ya. Makasih, Dok. Ya. Nah, baik, itu pertanyaan terakhir. Untuk selanjutnya, silakan dilanjut, Dok, untuk ini materinya.